Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang siswa-siswi sekalian, dimanapun kalian berada, khususnya siswa kelas 7 dan kelas 8A, B, dan C yang saya ajarkan di mata pelajaran PKN. Pertama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia serta nikmat yang luar biasa yang kita rasakan setiap hari. Lebih-lebih nikmat kesempatan hari ini kita masih bisa belajar meskipun secara daring, jarak jauh. Namun sekiranya perlu kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Maka nikmat kesehatan ini tidak semuanya orang bisa miliki, dan ada banyak orang yang tidak memiliki seutuhnya nikmat ini. Contohnya apa? Ada banyak orang yang lemah secara fisik. Banyak teman-teman kita atau orang tua kita, kerabat kita, keluarga kita yang berada di rumah sakit. Nah, artinya apa? Betapa luasnya nikmat kesehatan serta kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Di kesempatan kali ini, alhamdulillah, saya masih bersyukur karena di antara siswa saya masih bisa menyimak pembelajaran jarak jauh ini. Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur alhamdulillah serta terima kasih banyak siswa-siswiku yang masih memiliki kesadaran untuk belajar meskipun dalam keadaan jarak jauh. Yang kedua kalinya, tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad SAW serta para sahabat, pengikut serta umatnya terdahulu sampai akhir zaman, dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Siswa-siswiku sekalian yang saya banggakan, di tempo lalu kita sudah membahas mengenai pembelajaran jarak jauh yang bertema Pancasila. Nah, ada banyak orang yang sampai hari ini belum terlalu memahami dan bisa merealisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi hari ini saya akan mulai pada kelas 7 ya. Ya, setidaknya sedikit yang akan saya jelaskan, meskipun tidak terlalu luas. Kalau seandainya kalian ingin mengasah kemampuan dan wawasan kalian, silakan baca-baca sendiri ya di rumah ya. Kan yang namanya belajar jarak jauh kan ya artinya belajar jarak yang jauh gitu. Nah, guru hanya mampu menjelaskan poin-poin penting saja. Nah, secara luasnya silakan baca-baca sendiri. Alhamdulillah kan sekolah telah menyediakan buku untuk kalian semua. Artinya apa? Sekolah sangat mengharapkan ada sedikit kesadaran kalian untuk mau belajar di rumah, dan pemerintah menyediakan itu semua agar siswa-siswinya cerdas dan memiliki jiwa kebangsaan lebih dan jiwa Pancasila. Nah, untuk kelas 1 sedikit yang akan saya jelaskan. Nah, kemarin kita udah belajar jauh mengenai Pancasila, namun hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu pembentukan BPU PKI. Nah, untuk pembentukan BPU PKI ini saya tidak terlalu bercerita banyak, soalnya mengenai waktu juga. Kalau seandainya kalian ingin tahu banyak tentang hal ini, silakan baca-baca. Namun akan saya mengkisahkan atau memberikan satu penjelasan yang berkenaan dengan apa sih sehingga orang Indonesia pada khususnya untuk saat itu para pejuang kita, sehingga membentuk satu pembentukan ini, yaitu BPU PKI. Nah, yang pertama adalah faedahnya ya, karena pada saat itu adanya yang namanya pelaksanaan kerja paksa. Ya jelas ya, kita ketahui bersama bahwasannya pada saat masa penjajahan Indonesia itu bagaimana keadaan orang-orang Indonesia pada saat itu sangat terpuruk sekali. Adanya yang namanya pelaksanaan
kerja paksa. Nah, sangat tidak manusiawi sekali. Maka diadakanlah yang namanya musyawarah positif, yaitu BPUPKI ini. Nah, lebih luasnya silakan baca sendiri ya. Yang kedua untuk kelas 7, nah pengambilan paksa. Apa yang diambil oleh orang-orang Jepang pada saat itu atau orang-orang penjajah pada saat itu ke orang-orang Indonesia adalah apa yang dimiliki oleh orang Indonesia. Apa saja yang dimiliki oleh orang Indonesia? Yang pertama, kehormatan jiwa. Yang kedua adalah harta benda. Harta benda seperti apa? Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka hasilkan pada saat itu diambil secara paksa oleh orang-orang penjajah. Nah, yang selanjutnya adalah pembudakan paksa. Pembudakan paksa ini yang artian tidak berdasarkan mereka punya kesalahan, bukan. Melainkan pembudakan paksa ini adalah sebuah kerja paksa yang dilakukan oleh orang penjajah pada saat itu terhadap orang Indonesia khususnya. Kalau pada saat itu belum kita jadi satu Indonesia ya, tetapi orang-orang terdahulu, anggaplah begitu ya, sebelum Indonesia itu ada yang namanya pembudakan paksa. Pembudakan paksa seperti apa? Contohnya seperti ini. Ada sebuah kisah yang menggambarkan bagaimana pedihnya orang Indonesia pada saat itu. Ada apa kisahnya? Kisahnya ketika para anak muda di pesisir pantai pada saat itu disuruh kerja paksa, perbudakan paksa. Seperti halnya apa? Jadi sampan mereka, kalian tahu sampan kan, kayak perahu gitu. Jadi perahu mereka itu setiap kali mereka menepi atau bersandar atau berlabuh, selalu perahunya itu disuruh angkat naik. Dan bahkan ketika mereka juga mau menggunakan perahunya itu pun akan turun ke laut. Nah, cara mereka membuat cara mereka mendidik orang-orang Indonesia pada saat itu, ada juga sedikit pembelajaran sih, bagaimana kita teguh untuk memperjuangkan sesuatu. Nah, ketika mereka bekerja, taruhlah yang menarik sampan itu ada 8 orang. Pada saat itu, ketika mereka menarik, kalau seandainya sampannya tidak maju ke atas pasir atau naik ke atas, maka mereka akan melakukan pengurangan jumlah. Jadi yang dari 8 orang itu akan dikurang menjadi 7 orang misalnya gitu. Jadi dari 7 orang akan dikurangi menjadi 6 orang. Sampai akhirnya sampan itu naik hanya dengan 4 orang gitu. Maka itulah yang dilakukan oleh orang-orang penjajah pada saat itu. Ya setidaknya demikian ya. Ada banyak wawasan lain yang bisa kalian asah di luar sana. Nah, untuk materi kelas 7 saya nggak terlalu banyak ya, silahkan baca-baca sendiri di halaman 4, halaman 5 berkenaan dengan BPUPKI. Adapun mengenai soalnya nanti akan saya berikan ya. Nah, untuk kelas 8 khususnya A, B, dan C. Khususnya A, B, dan C ya. Nah, ya kalaupun ada siswa di luar dari kelas itu ya alhamdulillah ya, setidaknya kalian ikut menyimak ya, nggak apa-apa. Nah, untuk kelas 8 tempo lalu kita udah membahas panjang lebar berkenaan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Apa itu? Ya silakan kalian baca sendiri di rumah. Nah, yang selanjutnya saya akan mengutip ada 7 kalimat penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita yang berkenaan dengan Pancasila ini. Nah, apa itu? Yang pertama adalah bahwa Pancasila itu sebagai jiwa bangsa Indonesia. Oh, ternyata Pancasila itu sebagai jiwa bangsa Indonesia. Apa sih maksudnya itu sebagai jiwa bangsa Indonesia? Itu adalah ternyata Pancasila itu ada ruh di dalamnya. Ibaratnya manusia ada jiwa di dalamnya, ada ruh, ada kekuatan di dalamnya. Maka Pancasila itu sebagai jiwanya Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, orang-orang yang selalu taat pada Pancasila, sebelumnya saya sudah katakan, orang-orang yang selalu taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar cenderung gaya hidupnya itu selalu dinamis atau selalu anteng gitu, tidak selalu bertentangan dengan norma-norma atau kehidupan sosial. Nah, apabila dia selalu memiliki kepribadian bangsa.
Nah, yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ternyata paduan dari segala macam hukum itu berambil dari Pancasila itu sendiri. Nah, setidaknya itu ya materinya. Kalau untuk memperluasnya, karena ini berkenaan dengan waktu ya, silakan kalian baca-baca supaya memperluas wawasan di rumah ya. Nah, yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai perjanjian leluhur. Apa maksudnya di sini kok perjanjian leluhur ya? Nah, perjanjian leluhur di sini, ya di dalamnya kan kalau seandainya kalian baca sendiri kan ada tanggal-tanggalnya tuh. Bagaimana Pancasila itu dikatakan sebagai perjanjian leluhur. Ada sesuatu hal yang ditanam oleh leluhur kita itu di dalam Pancasila itu sendiri. Coba kita telah sedikit ya berkenaan dengan Pancasila. Coba kalian hafal. Pertama, satu, berkemanusiaan, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, kesatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nomor 4 ini bisa kita lihat dan kita bisa kita pahami apa faedah dari nomor 4 ini. Coba kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada sesuatu hal yang ditanam di sini yang diharapkan oleh leluhur kita agar segala sesuatu yang kita bicarakan, yang kita kompromi, yang kita rambung atau yang kita diskusikan itu ada sesuatu hal yang saya rasa ada sesuatu hal harapan untuk menentukan sesuatu itu secara bijak. Jadi ada harapan yang diinginkan oleh leluhur kita dan banyak rahasia-rahasia yang terdapat di dalam Pancasila ini sendiri. Sangat luas ya, silakan baca sendiri. Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Setiap orang pasti memiliki cita-cita dan tujuan dalam hidupnya. Maka dari itu leluhur kita juga berharap demikian. Karena adanya Pancasila ini mereka berharap demikian. Kenapa harapan mereka ada? Ya, harapan mereka supaya Indonesia ini dengan berjalannya waktu, berkembangnya zaman, meningkatnya pembangunan, ada harapan mereka sesuai dengan cita-cita mereka. Apa? Kelima teks Pancasila ini disesuaikan oleh kita saat ini bahkan ke depannya. Nah, yang selanjutnya adalah yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Benar ya? Kenapa dikatakan asas? Ada komponen-komponen penting di dalamnya. Dan kalau kita ketahui bersama bahwasannya asas ini yang menunjukkan bahwa poin-poin penting. Apa sih poin-poin pentingnya? Ya, kita kembali aja, ada 5 poin penting. Dan kelima poin penting ini kalian jangan menganggap hanya 5 ini aja. Di dalamnya ada ribuan makna yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dipahami ya. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh adalah Pancasila sebagai modal pembangunan. Kita ketahui ya bahwa pembangunan di Indonesia ini tidak harus karena pelaku pemangku kebijakannya, tidak harus demikian. Pembangunan di Indonesia ini tetap berjalan meskipun tidak ada pemangku kebijakannya. Atau maksud lain apa? Ya, pembangunan di Indonesia ini tetap berjalan terus tanpa harus ada satu orang yang harus membangunnya. Artinya apa? Tanpa pemimpin pun Indonesia ini tetap akan terus melakukan pembangunan. Contoh, setiap 5 tahun itu pergantian presiden. Dan setiap presiden itu memiliki visi dan misi masing-masing. Apakah mereka sama visi misinya? Tidak. Apakah mereka memiliki jiwa pembangunan yang sama? Tidak. Artinya apa? Semua yang kita lihat saat ini itu bukan berdasarkan hasil dari karya satu orang itu, melainkan semua pembangunan itu pasti akan berjalan dengan keinginan masing-masing individu. Artinya apa? Pancasila sebagai moral pembangunan adalah yang penting, intinya Pancasila itu ada pada jiwa manusia atau pribadi-pribadi tersebut. Kelima teks ini selalu ada dalam jiwa manusia. Otomatis pembangunan ini tetap akan berjalan dengan lancar. Dengan kata lain apa? Kita semua pasti bisa menjadi pemimpin. Meskipun kita tidak harus menjadi presiden. Bisa memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, bahkan memimpin kelas, kelompok, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud oleh poin ke-7 ini. Nah, itu untuk yang kelas 8. Wah, kok Pak panjang banget ya materinya untuk kelas 8? Ya, memang kelas 8 harus dikasih yang panjang-panjang biar puas ya.
Oke, adik-adik sekalian, selanjutnya kita akan beralih ke tugas. Kenapa harus ada tugas setiap PJJ? Ya, supaya mengasah, istilahnya ada proses timbal balik yang kita lakukan selama pembelajaran kita gitu. Nggak mungkin ada proses timbal balik kalau tidak ada soal. Nah, terus apa yang kita lakukan setiap hari, ada nggak nilainya Pak? Ada. Saya akan tayangkan bagaimana proses pengambilan nilai setiap PJJ kalian. Jangan takut ya. Tetapi konsekuensinya bagi yang tidak mengikuti PJJ, nilainya saya anggap 0 dan tidak hadir. Ya banyak ya sebelumnya siswa yang memperoleh nilai di bawah dari KKM. Saya harap kalian tidak memperoleh nilai itu. Oke, sebelum saya masuk ke soal, saya harapkan kalian untuk menyimpan semua hasil kerja PJJ kalian, karena di akhirnya nanti saya akan mengambilnya. Saya akan menyuruh kalian untuk mengumpulkan hasil PJJ yang telah kalian kerjakan di rumah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal ya. Oke, untuk tugasnya di rumah, ini bukan tugas ya, tapi semacam proses pembelajaran timbal balik antara kita supaya adanya yang namanya tercapainya kebutuhan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Artinya apa? Apa yang kita sampaikan itu tidak sia-sia gitu. Dan juga apa yang kalian simak itu memperoleh satu nilai positif, yaitu pembelajaran yang diperoleh. Nah, untuk yang kelas 7 saya berikan tugas, yaitu ada 3 hal yang saya jelaskan tadi. Yang kelas 7 ada 3 hal yang saya jelaskan tadi. Nah, kalian tuliskan apa yang saya sebutkan tadi dan berikan penjelasan sendiri, minimal 2 lembar ya, 2 lembar. Untuk yang kelas 7, 3 poin yang saya jelaskan tadi itu silakan dicatat dan diberikan penjelasan sendiri. Bisa dilihat di internet atau di buku, silakan diperluas bahasanya, minimal 2 lembar ya. Nah, untuk yang kelas 8 ada 7 poin yang saya jelaskan tadi, yang saya sebutkan tadi ada 7 poin. Dimulai dari jiwa sampai yang terakhir itu adalah moral pembangunan. Nah, yang saya sebutkan tadi silakan dilihat kembali, ada 7 poin. Jadi yang pertama mengenai jiwa bangsa, Pancasila sebagai jiwa bangsa, sampai yang terakhir adalah sebagai moral bangsa, moral pembangunan. Nah, silakan kalian berikan analisa kalian sendiri. Tolong diperluas bahasanya, minimal 2 lembar ya, sama juga. Nah, ini sebagai bagian proses pembelajaran timbal balik. Artinya apa yang saya jelaskan dari tadi panjang lebar itu tidak sia-sia gitu. Setidaknya ada yang kalian simak, ada yang kalian peroleh manfaatnya. Nah, silakan dikembangkan bahasanya, minimal 2 lembar. Dan seperti biasa, 1 gambar untuk hasil PJJ atau 2 gambar. Terus yang kedua, gambar yang akan dikirim foto beserta kalian buku hasil PJJ kalian. Dan yang ketiga adalah foto saat kalian membaca atau menyimak, boleh ya. Jadi jangan ada yang mengirim hanya hasil tulisan saja, jadi berarti kalian tidak simak. Nah, diingatkan yang lainnya, tolong disimak baik-baik supaya ada kalian memperoleh pembelajaran dari guru kalian. Jadi PJJ itu tidak hanya mengerjakan tugas, melainkan memperoleh juga materi dari gurunya. Yang apa sih materi yang dijelaskan oleh gurunya, itu yang harus kalian peroleh. Nah, demikian ya, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.